Dalam tutorial ini akan dijelaskan mengenai tabel-tabel dalam suatu database yang dapat saling terhubung, serta tutorial mengenai pembuatan database customer menggunakan Microsoft Access. Tujuan dalam pembuatan tutorial ini yaitu yang pertama, untuk memahami database customer atau pelanggan beserta caranya. Yang kedua, untuk memahami cara merancang atau mendesain tabel-tabel yang dibutuhkan database. Dalam tutorial kali ini, kita akan menjelaskan pembuatan database customer atau pelanggan. Dalam database pelanggan terdapat tabel-tabel yang saling berkaitan. Di sini ada 5 tabel. Yang pertama, tabel customer. Yang kedua, tabel tipe persediaan. Yang ketiga, tabel persediaan. Yang keempat, tabel penjualan. Dan yang terakhir, tabel pengeluaran barang. Dalam tabel customer terdapat beberapa kolom. Yang pertama, nama customer. Yang kedua, alamat customer. Yang ketiga, telepon customer. Dalam tipe persediaan terdapat beberapa kolom. Yang pertama, kode tipe persediaan dan tipe persediaan. Di sini diasumsikan ada 2 tipe. Yang pertama, tipe smartphone, kemudian yang kedua tipe tablet. Kemudian
Dalam tabel persediaan terdapat beberapa kolom. Yang pertama, kode persediaan, yang kedua, nama persediaan, yang ketiga, kode tipe persediaan, dan harga persediaan. Terakhir, jumlah persediaan. Dan dalam tabel penjualan terdapat beberapa kolom. Yang pertama, kode penjualan, yang kedua, tanggal penjualan, yang ketiga, kode persediaan, yang keempat, jumlah persediaan, dan kode customer, serta harga penjualan. Kemudian yang terakhir, tabel pengeluaran barang. Yang pertama, kode pengeluaran, kemudian yang kedua, tanggal pengeluaran, yang ketiga, kode penjualan, dan yang keempat, kode persediaan, kemudian jumlah pengeluaran. Kita buka terlebih dahulu Microsoft Access. Di sini ada Microsoft Access di menggunakan tahun 2010. Kita kasih nama, kita tentukan terlebih dahulu lokasi penyimpanan, barulah kita kasih file name-nya. Pada contoh kali ini kita kasih nama DB customer atau database customer. Pastikan save as type sebagai Microsoft Access, kemudian klik save. Barulah kita create. Langkah pertama, kita buat tabel terlebih dahulu dengan cara klik kanan pada tabel, kemudian pilih design view tadi, kasih nama. Yang pertama ada tabel customer. Isikan field name dan data type sesuai dengan kebutuhan. Di sini kita membuat tabel customer yang pertama. Pada contoh di sini di baris pertama, yakni kode customer ini kita digunakan untuk primary key. Ada tanda kuncinya, itu artinya sebagai primary key. Baru setelah itu kita bisa save, gunakan untuk primary key. Ada tanda kuncinya, itu artinya sebagai primary key. Ini kita save, kemudian lanjut lagi untuk pembuatan tabel berikutnya. Di sini kita membuat tabel yang kedua, yakni tabel tipe persediaan. Kurang lebih caranya sama seperti yang pertama tadi. Nah, ini kita akan isi kembali lagi field name dan data type-nya. Berikut ini yang kita lakukan. Untuk yang pertama, di baris pertama ini kita tentukan sebagai primary key-nya. Jadi untuk nanti bisa saling terhubung. Setelah selesai, kurang lebih kita save, kita simpan kembali. Caranya sama seperti sebelumnya. Klik kanan, pilih save atau close, kemudian save. Kita bikin tabel berikutnya. Di sini kita bikin tabel persediaan. Nah, kita isi kembali field name-nya dan data type-nya. Kita di tabel kali ini kita gunakan primary key-nya, yakni kode persediaan. Isi semua tabel yang diperlukan sesuai kebutuhan. Kurang lebih pada contoh database customer ini kita membuat 5 tabel. Ini kita harga persediaan menggunakan currency karena merupakan nilai mata uang. Kita di sini menggunakan rupiah. Setelah selesai, kita save kembali. Kemudian kita bikin yang baru, tabel yang selanjutnya maksudnya.
desain view, kita kasih nama tabel penjual. Desain view, kita kasih nama tabel penjualan. Oke, kita isi kembali field name dan data type-nya. Di sini kita menggunakan primary key-nya adalah kode penjualan. Di baris kedua, baik di bawahnya yakni tanggal penjualan, data type-nya yaitu date or time karena berupa tanggal atau waktu. Ini selanjutnya kita isikan kode persediaan. Karena kode itu tidak terlalu panjang, kita isikan field size-nya tadi itu cukup 6 saja. Kemudian jumlah penjualan itu kita isikan number. Kita isikan terlebih dahulu supaya lengkap. Dan yang terakhir ini harga penjualan, kita isikan currency. Setelah selesai, kita save lagi seperti sebelumnya. Nah, ini untuk tabel yang terakhir kita bikin tabel pengeluaran barang. Kita gunakan primary key-nya yakni kode pengeluaran dengan data type-nya tag. Kode kan tidak terlalu panjang, jadi tadi kita isikan field size-nya 6. Kemudian tanggal pengeluaran, data type-nya yakni date or time. Kurang lebih isinya sama. Nah, nanti setelah selesai ini kita akan membuat relasi dari tabel yang akan kita selesaikan ini. Jadi kita nanti bikin relasi dari masing-masing tabel agar saling terhubung. Setelah selesai kita save. Nah, sekarang kita tampilkan semua tabel yang sudah kita buat tadi. Berikut tabel customer, tabel pengeluaran barang, tabel penjualan, tabel persediaan, tabel tipe persediaan. Nah, kurang lebih seperti itu. Membuat relationship, klik relationship pada database tools, maka akan muncul menu show tables. Pilih semua tables yang ingin kamu tampilkan, klik add, dan kemudian klik close. Akan muncul list table yang pernah kamu buat. Atur list tables untuk mempermudah kamu dalam menghubungkan forex dan primary key. Jika sudah, tarik primary key kepada forex key dengan nama yang sama. Centang and foreign referral dan klik create. Lakukan pada semua tabel yang ada. Seperti kode primary key, kode persediaan, tarik kepada forex kode persediaan. Centang and foreign, klik create. Hal ini dilakukan untuk menghubungkan jenis data yang sama pada tabel yang berbeda, yaitu data dari primary key akan digunakan oleh forex key.
Untuk selanjutnya akan dijelaskan mengenai pembuatan query. Yang pertama, klik create, lalu pilih query design. Pilih tabel persediaan dan tabel tipe persediaan. Klik close. Lalu untuk menampilkan kolom yang pertama, klik tabel persediaan, lalu klik lagi tabel persediaan lagi, lalu tabel tipe persediaan, yang terakhir tabel persediaan. Pada kolom yang pertama tampilkan kode persediaan, lalu nama persediaannya, lalu tipe persediaan, dan yang terakhir adalah harga persediaan. Simpan query. Jangan lupa untuk diberi nama. Beri nama yang query pertama adalah query persediaan. Klik OK. Selanjutnya query yang kedua kita akan membuat query penjualan. Klik tabel customer, tabel penjualan, dan yang terakhir tabel persediaan. Klik close. Pilih tabel penjualan, yang kedua juga tabel penjualan, lalu tabel customer, tabel persediaan, tabel penjualan, tabel penjualan. Pada tabel penjualan kita akan menampilkan kode penjualannya, lalu tanggal penjualannya, yang ketiga kode customernya, selanjutnya nama persediaannya, lalu jumlah penjualannya, yang terakhir harga penjualannya. Pada kolom berikutnya klik field, lalu ketikkan rumus total titik 2 pada tabel persediaan, tanda seru, pilih harga persediaannya, lalu dikalikan tabel penjualan, jumlah penjualannya, lalu klik OK. Lalu simpan query selanjutnya dengan nama query penjualan. Klik OK. Query yang ketiga kita akan membuat query pengeluaran barang. Pilih tabel customer, tabel pengeluaran barang, tabel pengeluaran barang, tabel penjualan, dan tabel persediaan. Klik add lalu close. Klik close. Lalu atur sedemikian rupa. Atur sampai pengguna mengerti maksud relationship-nya. Lalu pada tabel pilih tabel pengeluaran barang, lalu tabel penjualan. Maaf, yang kedua tabel pengeluaran, lalu tabel penjualan. Yang keempat tabel penjualan, selanjutnya tabel persediaan, lalu tabel persediaan, lalu pilih tabel pengeluaran barang. Pada tabel pengeluaran barang, pilih kode persediaan, kode pengeluaran, lalu tanggal pengeluarannya. Pada tabel penjualan, pilih kode penjualannya, selanjutnya tanggal penjualannya, lalu nama persediaannya, selanjutnya jumlah persediaan, dan jumlah pengeluaran barangnya. Seperti tutorial sebelumnya, kita akan memasukkan rumus. Kali ini kita akan membuat rumus selisihnya. Caranya sama, bedanya ini selisih titik 2 pada tabel persediaan.
pilih jumlah persediaannya, lalu dikurangi dengan tabel pengeluaran barangnya. Pilih jumlah pengeluaran barang, lalu klik OK. Pada query berikutnya, save dengan nama query pengeluaran barang. Klik OK. Untuk query yang terakhir, kita akan membuat query customer. Pilih tabel customer, lalu tabel persediaan penjualan. Klik add lalu close. Lalu pilih tabel customer, tabel penjualan, tabel customer lagi, tabel customer, tabel customer, tabel penjualan. Lalu yang terakhir adalah tabel penjualannya. Pada tabel customer pilih kode customernya, lalu tabel penjualan pilih kode penjualannya. Lalu selanjutnya pilih nama customer, alamatnya, nomor teleponnya, lalu pilih jumlah penjualannya, dan yang terakhir pilih harga penjualannya. Selanjutnya masukkan rumus dengan cara klik kanan, pilih build, total, masukkan rumus dengan cara total klik 2, lalu masukkan rumus total tabel penjualannya, pilih jumlah penjualannya dikali dengan tabel penjualannya, pilih harga penjualannya, klik OK lalu simpan. Beri nama query dengan nama query customer. Klik OK. Berikut adalah tampilan query customer. Lalu ada query pengeluaran barang, query penjualan, dan query persediaan. Query di sini masih kosong dikarenakan tabel customer, tabel-tabel yang lain juga masih kosong. Jika tabelnya sudah diisi, query-nya juga akan menampilkan isi dari tabel tersebut. Ya, kita akan mengisi tabel customer. Yang pertama kode customer. Kita isikan C001. Yang kedua nama customernya. Terus ketiga alamat. Jalan Medan Merdeka. Terus telepon customer. Lanjut yang customer kedua, C002, namanya, setelah itu alamat customernya, nomor 8, telepon customer, yang ketiga C003, nama customernya, setelah itu alamat customer, terus nomor teleponnya. Oh iya, usahakan kalau mengisi kode customer itu harus urut ya. Jadi C001, 2, 3, 4. Nah, terus namanya lagi nih, customer keempat, terus alamatnya. Setelah itu telepon customer. Selanjutnya customer nomor 5, isikan semua data.
kita bisa mengatur tabel dan supaya terlihat rapi, dan setelah itu save, jangan lupa. Lanjut ke tabel tipe persediaan. Di tabel persediaan ini kita isikan kode tipenya tipe 1, yaitu smartphone. Untuk tipe 2 itu tablet. Kita atur jaraknya itu tabelnya, setelah itu save, jangan lupa. Lanjut ke tabel persediaan, ada kode persediaan, kita isi inventory 001. Setelah itu nama persediaannya Samsung Galaxy S4. Kode tipe 1, harga persediaan benar sama jumlah persediaan. Tabel persediaan yang kedua Samsung Galaxy tipe 1. Terus harga persediaannya juga diisi seperti yang di atas, jumlah persediaan juga. Lanjut ke inventory 003. Samsung Galaxy Chat tipe 1, harganya, setelah itu jumlah, terus lanjut ke inventory 004. Samsung Galaxy tablet tipenya tipe 2, harga persediaan, setelah itu jumlah persediaannya. Lanjut ke inventory 006. Samsung Galaxy Tab 3, kode tipenya tipe 2. Ya, kode tipe 2. Aduh. Ya, kita rapikan dulu. Harganya. Setelah itu jumlah persediaan. Lanjut yang ini inventory 006. Samsung Galaxy Tab 4. 47 Pak. Tipe 2. Harga sama jumlah persediaan diisi. Kita rapikan dulu. Sudah. Setelah itu habis ini kita save, jangan lupa. Setelah itu lanjut ke tabel penjualan. Dalam tabel penjualan kita isikan ada kode penjualan S001, itu maksudnya sales, penjualan. Terus tanggalnya kita isi per tanggal transaksi. Isi juga kode persediaan, inventory 03 misalnya, coba. Terus habis itu jumlah persediaan sama kode customer. Yang terakhir harga penjualan. Lanjut ke kode penjualan kedua S002. Isi juga sesuai tanggalnya, sesuai tanggal transaksi. Kode persediaan, jumlah persediaan, jumlah penjualan, sama kode customer. Terakhir harga penjualannya. Ya, lanjut yang ketiga, penjualan ketiga. Tanggal lagi diisi sesuai tanggal transaksi. Terus kode persediaan, jumlah penjualan, kode customer, dan juga harga penjualannya.
kita rapikan biar terlihat rapi, biar enak dipandang. Ya, jangan lupa di save. Terus lanjut ke tabel pengeluaran barang. Yang pertama ini kita ngisi kode pengeluaran barangnya D001, itu disbursement 001, tanggalnya, tanggal pengeluarannya juga itu pengeluaran barang, kode penjualannya sel 00 S001, terus kode persediaan diisi inventorinya 003 sama jumlah ya. Isi yang kedua ini kode penjualannya, kode persediaan sama jumlahnya. Lanjut ke yang ketiga, sama seperti yang langkah yang nomor yang awal tadi, yang pertama sama yang kedua, pengeluaran barang pertama kedua isi seperti itu ya. Kita rapikan lagi supaya nama-nama kodenya itu sama tanggal kode penjualan itu bisa kelihatan. Yang terakhir ini setelah kita masukkan, ini dia hasilnya. Ya udah itu. Query dan report. Untuk query dapat dilakukan dengan cara mengklik query yang terdapat pada sisi kiri lembar kerja, maka akan muncul data sesuai dengan apa yang telah kamu masukkan. Untuk report sendiri dapat dilakukan dengan cara mengklik table atau query yang terdapat pada sisi kiri, kemudian klik report pada menu grid, maka akan muncul tampilan report. Tampilan report yang muncul dapat disesuaikan sesuai dengan lembar cetak yang ada. Anda bisa memperbesar atau memperkecil kotak-kotak yang tersedia dengan cara menarik kotak tersebut, atau mengatur lembar kertas dengan cara backstab, yaitu tipe potret atau landscape dan size kertas yang kamu gunakan. Jangan lupa untuk selalu mengesave apa yang kalian kerjakan, yaitu dengan klik kanan, pilih save, dan beri nama pada step proses kerja yang kalian lakukan. Oke, cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Thank you.